Oke, teman-teman relawan Jokowi dimanapun Anda berada, juga teman-teman relawan Prabowo Gibran, saat ini saya merasa perlu untuk membuat sebuah video, entah itu bersifat apa, yang jelas di dalam mencerahkan bangsa. Boleh video itu monolog, boleh itu dialog, bahkan interaktif atau apapun namanya. Intinya adalah kita rasa sayang terhadap bangsa ini, sehingga video-video seperti yang akan saya buat ini diberlakukan. Teman-teman, setelah abolisi dan amnesti dikeluarkan oleh Presiden Prabowo sebagai kepala negara dengan hak prerogatifnya yang sesuai konstitusi, saya merasa terusik. Bukan sebagai relawan Jokowi, bukan juga sebagai relawan Prabowo, tapi sebagai seorang warga negara. Saya berhak untuk memberikan pendapat saya. Begini, ada adagium tua yang tidak pernah lapuk tentang hukum. Di sana dikatakan bahwa hukum yang buruk itu tidak ada hukum sebenarnya. Lex mula, lex nulla. A bad law is no law. Sekarang mari kita kaji. Di Indonesia ini, semua orang kenal, anak taman kanak-kanak juga tahu. Ini negara hukum. Atau apa yang disebut the Rechtsstaat. Kalau di Amerika disebut the rule of law. Tapi sekarang kita bertanya, dengan menurunkan abolisi dan amnesti, sebenarnya the Rechtsstaat itu masih ada? Saya jawab, masih ada. Tetapi panglimanya bukan hukum. Panglima adalah the Machtstaat, negara kekuasaan. Prabowo memakai kekuasaannya dengan hak prerogatifnya untuk mengampuni dua orang koruptor. Mau dibilang dia itu koruptor kecil atau kakap atau apa, yang jelas bahwa Hasto ditangkap oleh KPK. Lembong, hakim sudah putuskan. Masalah nanti mereka itu tidak salah atau tidak melanggar hukum, biarkan hukum itu berjalan. Tetapi okelah, Presiden telah mengambil keputusan, dan saya pun juga orang Jokowi yang membela Prabowo. Saat ini saya tidak bicara tentang relawan Jokowi, tidak bicara tentang relawan Prabowo. Saya bicara sebagai seorang warga negara yang berhak memberikan tanggapan. Sekarang saya mau bertanya Pak Presiden, apakah Bapak yakin bahwa dengan melakukan atau memberikan abolisi amnesti ini, bangsa ini akan lebih baik? Apakah ada orang percaya bahwa dengan ini sebenarnya pukulan telak buat para koruptor kakap? Saya mau lihat hasilnya. Karena apa? Kita bicara omong kosong, apapun juga tidak hasil, omong kosong. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah result oriented, orientasi hasil. Banyak hasil yang telah dicapai oleh beliau sebagai legacy. Freeport yang ditakutin oleh orang saja dia bisa bikin. Petrol, banyak sekali yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya sebagai warga negara merasa berterima kasih kepada kepemimpinan Pak Jokowi. Pak Prabowo ini belum 1 tahun. Tentunya kita belum bisa menilai beliau secara tuntas. Tetapi jika dia menjalankan 2 periode, barangkali akan lebih hebat dari siapapun juga yang ada di muka bumi. Itu harapan kita. Oke teman-teman, sekali lagi, saya merasa sedikit gusar, sedikit takut. Karena jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini bukan tambah maju penegakan hukum, khusus law enforcement terhadap para koruptor, tetapi membuat orang bertanya-tanya, wah kalau begitu satu waktu kita korupsi sajalah, toh nanti ada hak prerogatif presiden bisa ampuni. Tapi mudah-mudahan tidak demikian, dan saya percaya bahwa ada strategi besar yang sama sekali warga negara tidak paham. Hanya presiden yang paham, karena presiden itu orang pintar. Tetapi mohon juga menerima masukan dari warga negara. Kita berhak untuk memberikan masukan karena sama-sama kita memiliki negara. Ada 2. Ada the sense of responsibility and the sense of belonging terhadap ini negara. Dan saya berkata-kata dalam video ini adalah menunjukkan the sense of belonging terhadap bangsa dan negara ini. Rasa memiliki terhadap bangsa ini. Saya diam hampir selama 6 bulan lebih, tidak mau komentar juga tentang ijazah palsu, tidak mau. Saya mengikuti semua.
Tetapi abolisi dan amnesti ini mengusik saya sebagai seorang warga negara untuk memberikan komentar singkat. Doa saya adalah semoga dengan kejadian ini tidak mempengaruhi law enforcement atau penegakan hukum di Republik ini. Dan saya mau lihat Prabowo, Anda sebagai presiden, tangkaplah para koruptor itu, sejahterakanlah bangsa itu. Biarlah kita orang-orang miskin ini bisa merasa bahwa bangsa Indonesia ini milik kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.